Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana dengan sekolah kalian dan dengan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kalian? Kalian pasti sudah bisa menyelesaikannya karena Roh Kudus selalu menyertai kalian. Itulah tema ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Aku Pasti Bisa. Nanti kalian akan bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan menyertai kalian semua dan menyertai murid-muridnya untuk bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab. Marilah kita sekarang menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing dari kita mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mengasihi serta menolong siapapun yang ada di sekitar kita. Kalian pasti bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Aku Pasti Bisa. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua diciptain
gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja dan berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan kami mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami. Pagi ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati keluarga kami, orang-orang yang di sekitar kami. Baik melalui pemikiran kami, perkataan kami, terlebih segala tingkah laku kami. Di hadapan-Mu kami mau jujur ya Tuhan dan mengakui semuanya. Kami memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Tolonglah kami untuk memperbaiki diri kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu, yang memperbaiki segala tingkah laku kami, agar kami boleh senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa pengakuan kami, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 6 ayat 6b sampai 13. Dan penjabaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini
akan disampaikan oleh Bapak Johan Dereta. Sekarang kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415, bait 1 dan 2, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan semu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Karena kami boleh berhadapan dengan sabda Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi. Dan kami semuanya yang mendengarkan, bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memahaminya. Dan pada waktunya kami juga akan melakukan kebenaran itu. Tolong kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus, Injil Markus, pasal 6, ayat 6b sampai dengan ayat 13. Disiapkan Alkitabnya adik-adik? Baik, Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13. Saya akan membacakan buat adik-adik sekalian. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat.
Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Perikop kita, bacaan tadi oleh LAI di Alkitab kita diberi judul Yesus mengutus ke-12 Rasul. Renungan kita pada pagi hari ini akan saya beri judul Bersama Tuhan Aku Mampu. Bersama Tuhan aku mampu. Ada yang dikasih Tuhan, pernah enggak di rumah itu adik-adik diberi tugas oleh orang tua? Oleh papa atau oleh mama? Pernah? NC pernah? Pernah ya? Diberi tugas apa? Ya mungkin disuruh nyapu gitu ya. Suruh nyetrika? Ya mungkin suruh nyetrika begitu. Apa perasaanmu ketika diberi tugas oleh orang tua itu? Orang tuamu diberi tugas, apa yang ada dalam hatimu? Senang? Ya mungkin sebagian orang akan mengatakan, saya senang kalau diberi tugas. Ya karena kan habis dikasih tugas saya dikasih uang. Biasanya begitu, ada yang begitu. Tapi ada juga yang tidak. Tidak senang dikasih tugas. Bersungut-sungut. Mukanya dibentuk sedemikian rupa. Mungkin ada. Ya. Ada juga mungkin di antara kita yang diberi tugas. Kita punya adik. Diberi tugas. Kamu tolong sapu halaman depan. Nah kakak ini diberi tugas. Tapi adiknya tidak. Apa yang mungkin terjadi di hati sang kakak? Apa kira-kira? Ya bisa saja dia. Kok saya terus sih ditugasi, disuruh. Adik itu ngapain? Adiknya malah main HP gitu ya. Wah itu bisa terjadi. Mas Nathan gitu enggak? Enggak ya? Wah enggak. Nah bisa saja itu terjadi. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan. Bacaan yang kita baca hari ini berkaitan dengan murid-murid Yesus yang diberi tugas oleh Yesus. Yesus memberi tugas. Tapi Yesus bukan hanya memberi tugas. Yesus juga memperlengkapi murid-murid yang diberi tugas itu. Ya, memperlengkapi juga. Tidak hanya ditugasi, tapi diberi perlengkapan juga. Kita juga membaca ada bagian-bagian yang Yesus mengatakan ini boleh dibawa dan itu tidak boleh dibawa. Yuk kita lihat satu-satu ya. Pelan-pelan kita lihat. Apa kira-kira tugas Yesus kepada para muridnya? Apa kira-kira? Kita tidak bisa mendapat data kalau kita hanya membaca ayat 7. Karena di sana hanya mengatakan Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua. Diutus ngapain? Tidak diberitahukan di ayat 7. Tapi kalau kita melihat ayat 12, kita bisa menarik kesimpulan. Bahwa murid-murid yang dua-dua tadi disuruh memberitakan satu berita bahwa orang-orang itu harus bertobat. Itu tugasnya. Menurutmu tugas berat atau tugas ringan? Ya relatif lah Pak. Relatifnya gimana maksudnya? Ya kalau sendirian ya takut Pak. Oke kalau sendirian takut. Kalau berdua ya mungkin berani Pak. Ya. Tetapi bukan hanya tugas saja yang diberikan oleh Yesus. Yesus juga memperlengkapi. Coba lihat ayat 7 bagian terakhir. Apa? Iya benar. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ada power, ada kuasa yang diberikan Yesus untuk para murid yang diutus tadi. Yesus tidak hanya sekedar mengutus, pergi ke sana. Pergi ke sana. Lakukan ini, lakukan itu. Tidak. Yesus tidak hanya sekadar mengutus, tetapi Yesus juga memperlengkapi mereka.
memberi perlengkapan mereka. Mungkin kita bertanya, Pak, tapi kenapa ya kok Yesus ngutusnya 2 orang? Kalau dilihat di ayat 7 kan 2 orang ya, berdua. Kenapa ya? Adik-adik yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa berpendapat bahwa kalau sendiri takut, tapi kalau berdua akan berani. Betul, pendapat itu boleh dihargai. Dan pendapat itu boleh dipakai. Yesus mengutus 2 supaya mereka tidak takut. Tapi kalau orang takut dengan takut lalu dikumpulkan, mungkin berani. Ada pendapat lain? Oh, mungkin 2 itu supaya gini, Pak. Kan waktu itu kalau orang bersaksi sendirian kan nggak dipercaya. Sehingga kalau yang bersaksi itu 2 orang itu bisa dipercaya. Pendapatmu itu juga betul. Pendapat itu juga boleh dipakai. Sehingga kalau 2 orang, kalau satu ngomong bertobatlah, yang lain iya bertobatlah. Nah, jadi beritanya 2 itu menjadi kuat. Ya sekalipun sebenarnya 1 saja sudah kuat. Tetapi 2 kan lebih kuat. Barangkali kita bisa berpikir, mungkin saja ya kalau 2 orang itu bisa saling menguatkan mereka itu. Kalau satunya lemah, temannya ini menguatkan, ya itu pendapatmu itu juga boleh dipakai. Maka itu baik kalau kalian itu punya teman yang bisa saling menguatkan. Makanya berdua. Semua boleh dipakai. Nah, Tuhan Yesus memakai pola 2 ini untuk murid-muridnya. Tadi saya sempat tanya ya, siapa yang kalau disuruh 1 tapi adiknya enggak disuruh itu hatinya enggak enak gitu ya. Tadi saya tanya begitu kan, mungkin itu terjadi. Jadi kalau sendirian itu rasanya ya nggak enak, tapi kalau lihat teman kerja, saya kerja itu semangat begitu. Wah, itu bisa juga. Nah, 2 itu akan menolong kita. Nah, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita bisa hidup dengan orang lain. Kita memerlukan orang lain. Memerlukan untuk saling menguatkan. Tadi kita bicara soal boleh membawa dan tidak boleh membawa. Apa yang dilarang Tuhan untuk dibawa 2 orang ini? Ini beberapa ya yang dicatat. Jangan membawa roti. Tidak boleh makan roti. Jangan membawa bekal. Jangan membawa uang dalam ikat pinggang. Nah, ini dulu orang menyimpan uang itu di ikat pinggang. Bukan di dompet kayak sekarang ya, dulu di ikat pinggang itu ada uang itu banyak di sana. Nah, itu tidak boleh oleh Yesus dibawa oleh murid-muridnya, tapi tongkat boleh. Tongkat di dalam perjalanan itu boleh. Ya, kadang-kadang kalau lelah ya jalan itu pakai tongkat begitu kalau jauh ya, itu akan membantu kita tetap kokoh berdiri. Nah, kenapa kok dilarang membawa itu? Nah, apa kira-kira pendapat kalian? Kenapa dilarang membawa barang-barang itu? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan menjawab di sini. Supaya kalau kamu sampai di satu rumah itu memelihara kamu, maka kamu di situ. Jadi supaya kamu bisa masuk rumah. Supaya kamu datang ke satu tempat. Tapi nanti kalau saya bawa bekal sendiri, kamu gak berangkat ke rumah itu nanti. Kamu hanya mungkin pasang tenda kemudian ya rekreasi di sana. Barang-barang banyak, makanan ada, uang ada gitu. Jadi tidak melakukan tugas. Tetapi dengan adanya dia para murid itu tidak mempunyai apa-apa, maka dia akan datang ke rumah. Ke rumah. Satu demi satu didatangi. Dan Yesus mengatakan, kalau ada rumah yang menerima kamu, masuk. Tapi kalau tidak menerima kamu, Tuhan tidak mengatakan marah-marahlah. Tidak, hanya cukup kebaskan. Satu pertanda bahwa kamu meninggalkan rumah itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Bagaimana para murid diutus. Dan satu nilai yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para murid pada kita pagi hari ini. Apa itu? Murid-murid melakukan dengan setia. Murid-murid melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Murid-murid melakukan. Tidak dengan bersungut-sungut. Murid-murid melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan di dalam kesetiaannya. Bahkan kesetiaannya telah mengubah kita. Dari manusia berdosa menjadi manusia yang diselamatkan. Murid-murid meneladani sang Maha Guru itu. Dan kita perlu meneladani mereka. Kita perlu setia mengerjakan yang Tuhan minta. Mungkin adik-adik pernah ya diminta untuk menjadi pandu puji. Pernah ya? Nah, apa yang dijawab? Kalian jawab apa kalau diminta? Tolong kamu jadi pandu puji ya. Apakah kalian akan mengatakan, aku tidak bisa mengatakan begitu? Tidak, bukan. Kalian akan mengatakan, ya aku bisa. Aku senang. Itu sukacita dan satu tugas, satu utusan yang diberikan pada kita dan kita terima dengan sukacita. Jangan pernah berkata tidak bisa. Adik-adik masih remaja, adik-adik masih muda, adik-adik punya power, adik-adik punya, tadi Tuhan memberikan kekuatan ya, perlengkapan. Tuhan memberikan perlengkapan. Dan kita bisa mengatakan, aku mampu. Aku pasti mampu melakukan bersama Tuhan. Ya, jangan lagi mengatakan, aku tidak bisa, aku belum pernah. Kalau belum pernah belajar, kesempatan belajar. Aku tidak mampu, pasti mampu. Karena kita bisa dilatih juga oleh kakak-kakak. Kan gak disuruh, nyanyi dah, nyanyi sendiri. Kan enggak, disuruh dilatih juga toh. Gak hanya disuruh, tapi diperlengkapi juga. Seperti Tuhan mengutus dan memperlengkapi. Demikian kita seharusnya. Kita bisa mengatakan, aku mampu. Aku mampu. Bersama Tuhan aku mampu. Terakhir. Apakah kalau Tuhan yang mengutus atau kakak-kakak yang mengutus pasti berhasil? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah pasti berhasil? Tampaknya tidak. Sekalipun para murid diutus oleh Yesus sendiri, Yesus mengatakan, kalau ada rumah yang menolak kamu, ada tempat yang menolak kamu, keluarlah kamu dari situ. Berarti Tuhan sudah mengatakan, akan ada suatu ketika yang menolak kamu. Artinya tidak berhasil. Ada rumah yang menerima, ada yang menolak. Suatu ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, tidak selalu berhasil. Loh, kalau nggak berhasil gimana? Berarti aku tidak mampu dong. Tidak. Tetap mampu. Mampu apa? Bersama Tuhan aku mampu setia menjalani sekalipun itu tidak berhasil. Itu tidak mudah. Kalau berhasil, selalu berhasil terus, lalu kita bisa jalan terus, nah itu mudah, namanya berhasil ya jalan terus. Tapi coba, kalau kita berjalan suatu ketika ada kalanya tidak berhasil, jalan atau berhenti? Jalan. Bersama Tuhan aku mampu. Bersama Tuhan aku mampu. Karena Tuhan sudah memampukan kita, memperlengkapi kita. Saat ini. Dan seterusnya. Ya. Bersama Tuhan kita mampu. Tuhan memberkati kita. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Ada yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Saya akan memimpin syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami membawa segala pergumulan kami, membawa segala hal yang kami rasakan, kami hadapi kepada Tuhan. Pertama, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Saat ini kami masih mengadakan ibadah, sebagian bisa hadir di gereja, tapi sebagian masih di rumah. Kami berdoa Tuhan melindungi kerohanian kami, Tuhan memberkati pertumbuhan kami. Biarlah kekuatan daripada Tuhan terus menyertai kami di dalam kami menyembah Tuhan dimanapun kami beribadah. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Berkati Bapak Pendeta. Berkati para majelis. Berkati pamong-pamong. Berkati tim multimedia. Berkati para karyawan. Berkati satpam. Dan berkati seluruh bagian dari jemaat ini ya Tuhan. Supaya kami terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami. Secara khusus mereka yang saat ini masih sekolah secara online. Berikan mereka semangat ya Tuhan, adik-adik kami, anak-anak kami ini. Karena seringkali tidak bertemu dengan teman, tidak bertatap muka dengan guru, membuat mereka jenuh. Tuhan tambahkan pada mereka semangat ya Tuhan. Tuhan tambahkan pada mereka sukacita di dalam mereka belajar. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah yang saat ini sedang menangani pandemi COVID ini. Tim gugus tugas baik nasional sampai dengan instansi-instansi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan pelihara. Segala hal keputusan yang diambil Tuhan tolong, supaya itu menjadi berguna, berarti. Dan saat ini utamanya Tuhan terkait dengan proses penyuntikan vaksin. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik. Berkati ya Tuhan untuk kegiatan ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk kabupaten kami. Kami bersyukur karena Tuhan berikan pemimpin kepada kami. Sehingga saat ini kota kami boleh, kabupaten kami boleh berjalan sesuai dengan seharusnya. Dan kami berdoa kepada Bapak Bupati yang baru serta wakilnya. Tuhan berikan hikmat supaya boleh menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan di Kabupaten Jember ini dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan.
Berkati kami semua masyarakat kota Jember ini boleh bergandeng tangan, bekerja sama untuk mensukseskan supaya kota kami ini makin hari makin maju. Dan kami semua ya Tuhan, kami anak-anakmu yang ada di sini, biar terus kami mengaminkan apa yang kami doakan ini. Seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik kepada kita. Dia selalu memberikan berkat kepada kita. Karena itu, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan kita iringi dengan sebuah pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita haturkan persembahan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, terima kasih untuk berkat yang selalu kami terima. Dan pagi ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk
mewartakan kabar sukacita kebaikan Tuhan di dunia ini. Ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini akan segera berakhir. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jangan takut dan gelisah. Kalian pasti bisa. Semua tugas yang menjadi tanggung jawab kalian selalu di dalam perlindungan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Ada sebuah berita pengutusan yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat 8. Yang demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Silakan adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menerima berkat. Di akhir ibadah kami ya Tuhan, kami mohon kiranya berkat yang daripada Allah, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, memampukan kami untuk hidup setia, sesuai yang Tuhan mau. Dan kami bersuka cita, diberkati oleh Tuhan dan memberkati sesama. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven Shalom Alaihim, Heaven Shalom Alaihim, Heaven Shalom
Selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Kalian pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.